Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Desi Pramitasari dari kelas PTI 2022B dengan NIM 2205097401. Di video ini saya akan menjelaskan materi model infrastruktur jaringan untuk memenuhi tugas jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer dan jaringan terdistribusi. Jaringan komputer adalah kumpulan komputer dan perangkat lain yang saling terhubung membentuk satu kesatuan. Ini mencakup interkoneksi beberapa komputer mandiri. Sementara itu, jaringan terdistribusi merupakan suatu sistem yang merujuk pada perangkat lunak yang dikembangkan di atas jaringan, di mana tingkat keterpaduan dan transparansi sistem ditentukan oleh perangkat lunaknya, khususnya pada sistem operasinya. Dalam sistem terdistribusi, pengguna tidak menyadari adanya banyak proses di latar belakang yang berjalan secara bersamaan. Selanjutnya, data center. Data center merupakan fasilitas fisik atau ruang yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data secara efisien. Tempat ini dilengkapi dengan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan infrastruktur lainnya untuk mendukung operasi komputasi yang kompleks, termasuk penyimpanan data, pemrosesan data, dan pengelolaan jaringan. Tujuan dari data center biasanya untuk memastikan ketersediaan tinggi, keamanan, dan efisiensi energi dalam menyelenggarakan layanan teknologi informasi. Orang yang bekerja di data center disebut sebagai administrator data center, teknisi data center, atau profesional IT yang bertanggung jawab atas manajemen, pemeliharaan, dan operasi infrastruktur teknologi di dalam data center. Jaringan berdasarkan jangkauan. Yang pertama, local area network merupakan jaringan yang mencakup area terbatas seperti kantor, gedung, atau sekolah. Contoh, telepon. Kedua, wide area network merupakan jaringan yang mencakup area geografis yang lebih luas, bahkan mencakup negara atau benua. Menggunakan berbagai teknologi termasuk koneksi internet untuk menghubungkan jarak yang jauh antara lokasi-lokasi yang terpisah. Contoh, internet dan varian private network atau VPN. Yang ketiga, metropolitan network merupakan jaringan yang mencakup area lebih besar daripada LAN, namun masih terbatas pada suatu kota atau daerah metropolitan. Contohnya, jaringan antar bank dan jaringan antar kampus. Yang keempat, personal area network merupakan jenis jaringan yang memiliki jangkauan paling terbatas dibandingkan dengan LAN, MAN, dan WAN. Contohnya, Bluetooth. Jaringan berdasarkan akses. Yang pertama, intranet merupakan jaringan internal yang dibatasi dan diakses oleh organisasi, perusahaan, atau lembaga tertentu. Ciri-cirinya hanya dapat diakses oleh anggota organisasi yang memiliki izin, digunakan untuk berbagai informasi internal, dokumen, dan sumber daya. Keamanan umumnya lebih mudah diatur karena cakupannya terbatas pada anggota organisasi. Yang kedua, internet merupakan jaringan global yang menghubungkan jutaan jaringan dan perangkat di seluruh dunia. Ciri-cirinya terbuka untuk publik dan dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki koneksi internet, menyediakan akses ke berbagai layanan seperti email, situs web, streaming, dan banyak lagi. Keamanan menjadi tantangan karena bersifat terbuka dan dapat diakses oleh banyak pengguna dari berbagai lokasi. Jaringan berdasarkan cara membangun. Yang pertama, ad hoc. Dikenal sebagai jaringan mandiri atau peer-to-peer, dibangun tanpa memerlukan titik pusat atau infrastruktur terpusat. Ciri-cirinya dapat dibangun sementara dan tidak memerlukan konfigurasi jaringan yang kompleks, cocok untuk situasi di mana koneksi jaringan harus segera dibuat tanpa kehadiran infrastruktur tetap. Umumnya digunakan untuk skenario jaringan sementara atau di lingkungan yang bergerak. Yang kedua, infrastruktur melibatkan penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak pusat seperti router, switch, dan akses titik yang memfasilitasi komunikasi antara perangkat dalam jaringan. Ciri-cirinya cocok untuk jaringan yang membutuhkan pengelolaan dan kontrol yang lebih besar. Digunakan dalam lingkungan kantor, rumah, dan organisasi di mana konektivitas yang konstan dan dapat diandalkan diperlukan. Pembagian jaringan penggunaan kabel.
Yang pertama, jaringan berkabel atau wired network. Jaringan kabel ini menggunakan kabel fisik untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan. Ciri-cirinya stabilitas koneksi tinggi dan kecepatan transfer data yang dapat diandalkan. Umumnya lebih aman karena sulit diakses dari luar tanpa fisik mengakses kabel. Yang kedua, jaringan nirkabel atau wireless network. Jaringan kabel ini tidak menggunakan kabel fisik dan menggunakan gelombang radio atau inframerah untuk mentransfer data antar perangkat. Ciri-cirinya mobilitas tinggi karena tidak ada ketergantungan pada kabel fisik. Lebih rentan terhadap gangguan dan keamanan dapat menjadi tantangan karena sinyal dapat diakses dari lokasi yang lebih jauh. Jaringan berdasarkan sinyal. Yang pertama unicast, yaitu 1 ke 1. Kedua multicast, 1 ke grup. Dan yang ketiga broadcast, 1 ke semua. Selanjutnya topologi jaringan. Di sini terdapat 6 topologi jaringan. Yang pertama topologi bus. Memiliki kelebihan biaya instalasi yang murah, mudah menambahkan klien atau workstation yang baru, topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kekurangan, jika salah satu kabel pada topologi bus putus atau bermasalah, dapat mengganggu klien yang lainnya. Proses mengirim dan menerima data kurang efisien. Topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Yang kedua, topologi star. Memiliki kelebihan, jika salah satu komputer memiliki masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Bersifat fleksibel, tingkat keamanan cukup baik dari topologi bus, deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kekurangan, jika switch hub sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Membutuhkan banyak kabel, biaya yang dikeluarkan cukup mahal. Jaringan ini sangat tergantung pada terminal pusat. Yang ketiga, topologi ring. Kelebihan, memiliki performa yang lebih baik dari topologi bus, mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah dan murah. Kekurangan, kinerja komunikasi topologi ini dinilai dari banyaknya titik atau node. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, yang lain juga ikut putus. Pada topologi ini biasa terjadi tabrakan data. Yang keempat, topologi mesh. Kelebihan, jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, besar bandwidth yang cukup lebar. Keamanan topologi ini sangat baik. Kekurangan, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangat rumit, membutuhkan banyak kabel yang berakibat pada biaya instalasi yang sangat mahal. Yang kelima, topologi extended star. Kelebihan, dapat mengatasi kekurangan topologi bintang tradisional, meningkatkan redundasi dan ketersediaan. Kekurangan, lebih kompleks dan memerlukan manajemen yang lebih cermat. Yang terakhir, topologi hierarkikal. Kelebihan, mudah untuk dikelola dan diperluas, struktur yang terorganisir dengan baik. Kekurangan, biaya implementasi dan pemeliharaan mungkin lebih tinggi. Peningkatan kompleksitas seiring bertambahnya jumlah lapisan. Sekian, terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.